Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan nama saya Wenalda Hanifah Zahra dengan NIM 190361101. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal dengan judul Produksi Silika Murni yang Berkelanjutan dari Limbah Sekam Padi di Kazakhstan. Yang pertama, latar belakang. Beras merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar orang di dunia. Beras didapatkan dari padi. Pada saat proses penggilingan padi akan didapatkan hasil sampingan berupa limbah sekam padi. Komponen sekam padi adalah selulosa, lignin, hemiselulosa, dan silika. Kandungan silika pada sekam padi adalah sekitar 87–97%. Pada saat ini, limbah sekam padi telah dimanfaatkan salah satunya dengan cara konvensional, namun cara tersebut dinilai kurang ramah lingkungan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan metode ramah lingkungan untuk menghasilkan silika dari limbah sekam padi. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah komoditas padi yang cukup besar di Kazakhstan menghasilkan limbah sekam padi yang juga cukup besar. Penggunaan metode konvensional yang digunakan saat ini kurang ramah lingkungan. Batasan masalah pada percobaan ini adalah sekam padi yang digunakan diambil dari 3 daerah berbeda di Kazakhstan, yaitu sekam padi varietas Regul dari distrik Balkhash, sekam padi varietas Lidar dari distrik Sirdarya, dan sekam padi varietas 42 dari distrik Jetisai. Suhu yang digunakan pada saat kalsinasi adalah 600 derajat Celcius. Metode yang digunakan pada proses sintesis silika dari sekam padi adalah metode kering dengan perlakuan awal asam sitrat. Dan karakterisasi silika yang dihasilkan menggunakan XRD, SEM, BED, FTIR, XRF, dan TGA. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara sintesis silika menggunakan metode perlakuan awal asam sitrat, bagaimana perbandingan silika yang dihasilkan pada metode perlakuan awal asam sitrat dengan perlakuan awal asam atau HCl dan tanpa perlakuan awal, bagaimana perbandingan dampak penggunaan metode perlakuan awal asam sitrat dengan metode perlakuan awal asam, dan bagaimana hasil karakterisasi silika yang dihasilkan dari sekam padi berdasarkan analisis menggunakan XRD, SEM, BED, FTIR, XRF, dan TGA. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana cara sintesis silika menggunakan metode perlakuan awal asam sitrat, menjelaskan bagaimana perbandingan silika yang dihasilkan menggunakan perlakuan awal asam sitrat, perlakuan awal asam, dan tanpa perlakuan awal, menjelaskan bagaimana perbandingan dampak penggunaan metode perlakuan awal asam sitrat dengan metode perlakuan awal asam, dan menjelaskan bagaimana karakteristik silika yang dihasilkan dari sekam padi berdasarkan analisis menggunakan XRD, SEM, BED, FTIR, XRF, dan TGA. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagaimana cara sintesis silika menggunakan perlakuan awal asam sitrat, memberikan informasi bagaimana perbandingan silika yang dihasilkan menggunakan perlakuan awal asam sitrat, perlakuan awal asam, dan tanpa perlakuan awal, memberikan informasi bagaimana perbandingan penggunaan metode perlakuan awal asam sitrat dengan metode perlakuan awal asam, dan memberikan informasi bagaimana karakteristik silika yang dihasilkan dari sekam padi menggunakan metode XRD, SEM, BED, FTIR, XRF, dan TGA. Selanjutnya bab 2. Yang pertama adalah sekam padi. Sekam padi merupakan limbah pertanian di negara-negara yang menghasilkan beras. Karena nutrisinya yang rendah, maka pada saat penggilingan padi, sekam padi akan dipisahkan. Karena nutrisinya yang rendah ini, maka sekam padi biasanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga dibakar, sehingga menghasilkan polutan yang cukup besar. Sekam padi memiliki beberapa manfaat dalam bidang organik, yaitu sebagai campuran fenol, alkohol, dan asam organik. Dalam bidang anorganik, yaitu sebagai bahan dalam sintesis SiO2, SiC, Si, dan silika mesopori. Kandungan dari sekam padi adalah selulosa, hemiselulosa, lignin, dan silika. Yang kedua adalah silika. Silika merupakan senyawa yang diperoleh dari polimerisasi asam silikat yang terdiri dari rantai satuan SiO4 tetrahedral dengan rumus umum Si2. Pada dasarnya, secara alami silika terdapat dalam 3 fase utama, yaitu kuarsa, tridimit, dan kristobalit, dan 5 fase minor, yaitu kreatit, koesit, melanoplogit, fibrous, dan faujasit. Di alam, silika terbentuk dalam struktur kristal, dan pada proses sintetik, silika terdapat dalam struktur amorf. Contoh struktur amorf adalah pada silika gel. Pada saat sekarang ini, silika telah dimanfaatkan di bidang semikonduktor, keramik, polimer, industri karet dan farmasi, absorpsi gas, dan remediasi logam berat. Selanjutnya, kalsinasi. Untuk menghilangkan atau mendekomposisi semua zat yang tidak diperlukan seperti volatil dan H2O, serta membentuk senyawa oksida, dapat digunakan proses kalsinasi. Menurut Wahyu Ningsih tahun 2016, molekul air kristal dapat dikalsinasi pada suhu 150–200 derajat Celcius selama 10–16 jam. Dan untuk menghilangkan amonium hidroksida dan PVA, dapat dilakukan kalsinasi pada suhu 200–800 derajat Celcius selama 2–24 jam. Selanjutnya, ekstraksi.
Proses penarikan suatu zat dengan pelarut disebut sebagai proses ekstraksi. Melalui proses ekstraksi ini akan diangkut distribusi suatu zat terlarut atau solut di antara dua fase cair yang tidak saling bercampur. Selanjutnya, karakterisasi. Pada penelitian ini akan dilakukan karakterisasi menggunakan beberapa instrumen. Yang pertama ada Perkin-Elmer STA 6000. Perkin-Elmer STA 6000 ini digunakan untuk analisis thermal silika. Selanjutnya ada X-ray diffraction, merupakan salah satu teknik yang dapat menyediakan informasi kimia yang diperlukan untuk analisis unsur serta analisis fase. Selanjutnya ada XRF, yang merupakan teknik analisis unsur yang dapat memberikan informasi kimia kuantitatif. Selanjutnya ada FTIR. Penggunaan instrumen ini digunakan untuk menemukan atau menentukan gugus fungsi pada silika. Selanjutnya ada BET analisis. Ya, alat ini digunakan untuk mengukur luas permukaan silika. Selanjutnya ada SEM yang digunakan untuk melihat bagaimana permukaan silika. Selanjutnya, bab 3, yang pertama alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah oven, kantong ziplock, reaktor kaca, stirrer, wadah keramik atau crucible, tungku kalsinasi, kertas saring, Perkin-Elmer STA 6000, XRD, SEM, bed FTIR, dan XRF. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sekam padi yang diambil dari beberapa daerah di Kazakhstan, air deionisasi, HCl2M, asam sitrat 5%, dan NaOH 2M. Baiklah, selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama yaitu perlakuan awal sekam padi. Sekam padi dicuci menggunakan air deionisasi, kemudian dikeringkan dengan udara dalam lemari asam selama semalam, dan dikeringkan di oven selama 8 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian sekam padi yang telah kering tersebut disimpan dalam ziplock polietilen sampai digunakan. Yang kedua, perlakuan awal menggunakan asam. Sekam padi yang telah kering tadi diaduk selama 2 jam menggunakan reaktor kaca dan HCl2M dengan perbandingan sekam padi 10% weight per volume pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian dicuci menggunakan air deionisasi hingga pH-nya netral. Kemudian sekam padi dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 8 jam. Yang ketiga yaitu perlakuan awal menggunakan asam sitrat. 50 gram sekam padi dicuci dengan asam sitrat dengan rasio asam per sekam padi adalah 100 gram per kilogram di dalam crucible. Kemudian dikeringkan. Crucible kemudian ditempatkan di tungku untuk proses kalsinasi. Selanjutnya yang keempat, proses kalsinasi. 50 gram sekam padi dikalsinasi selama 4 jam menggunakan keramik dan tungku peredam. Prosedur yang sama dilakukan untuk sampel dengan perlakuan awal asam sitrat, perlakuan awal asam, maupun tanpa perlakuan awal. Pada proses kalsinasi ini akan dihasilkan abu sekam padi yang berwarna putih. Yang kelima yaitu ekstraksi. Abu sekam padi yang berwarna putih dicampurkan dengan 100 ml NaOH 2M pada suhu 90 derajat Celcius dengan pengadukan kuat selama 2 jam. Kemudian hasil pengadukan disaring dan hasil saringannya dititrasi menggunakan HCl2M sambil terus diaduk. Produk akhir kemudian dicuci menggunakan air deionisasi hingga pH-nya netral, lalu hasil akhirnya dikeringkan dalam oven selama 4 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Pada proses ekstraksi ini akan dihasilkan silika. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Menurut prosedur sintesis, notasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, sampel yang dibakar langsung dilambangkan sebagai RHT1 sampai 3 dan sampel silika yang dihasilkan dari abu sekam padi yang berwarna putih dilambangkan sebagai SiO2 T1 sampai 3. Sampel pra-perlakuan HCl dilambangkan sebagai RH A1 sampai 3 dan silikanya SiO2 A1 sampai 3. Sampel pra-perlakuan asam sitrat dilambangkan sebagai RH Ca1 sampai 3 dan silikanya SiO2 Ca1 sampai 3. Untuk pengujian pertama menggunakan Perkin-Elmer STA. Pengujian ini dilakukan untuk menguji suhu berapa yang tepat untuk dilakukan proses kalsinasi. Terlihat pada gambar 1 merupakan kurva TGA untuk RH1 sampai 3 dan gambar 2 perbandingan TGA RH1 dengan RH A1. Pada suhu 380 derajat Celcius dimulai terjadinya penurunan berat sebesar 30%. Yang berbeda untuk setiap sampel, yaitu antara suhu 380 derajat sampai 600 derajat Celcius. Untuk suhu termal RH1, ada RH1 dan RH3,
stabil pada suhu 560 derajat Celcius dan untuk RH2 adalah 800 derajat Celcius. Perbedaan yang didapatkan pada RH2 disebabkan karena perbedaan varietas padi yang digunakan dan tempat tumbuhnya padi. Stabilitas pada suhu 560 derajat menunjukkan penghilangan total komponen volatil yang juga menunjukkan bahwa suhu sekitar 600 derajat di bawah atmosfer merupakan suhu yang cocok untuk kalsinasi. Selanjutnya, pengujian menggunakan XRD. Pada pengujian sampel RH2 dan SiO2T2, didapatkan spektrum XRD seperti pada gambar di samping. Puncak 15,4 derajat, 21 derajat, dan 34 derajat dari sekam padi sesuai untuk puncak selulosa. Luas halo yang diamati pada SiO2T2 dengan intensitas maksimum 22 derajat menegaskan bahwa terdapat struktur silika amorf yang diperoleh. Selanjutnya, pengujian menggunakan SEM. Pada gambar 6, terlihat hasil pengujian menggunakan SEM yang menunjukkan bahwa sampel yang tidak diberikan perlakuan jaringan struktural yang terbentuk adalah khas sekam padi. Pada sampel yang diberikan perlakuan menggunakan HCl, terlihat kerusakan struktur yang signifikan karena terjadi delignifikasi asam. Selain itu, endapan silika yang diperoleh dari sekam padi yang diberikan perlakuan menggunakan HCl menunjukkan bahwa sekam padi sepenuhnya berubah menjadi amorf nanomaterial dengan ukuran partikel 50 nanometer. Selanjutnya, pada sampel silika yang diberikan perlakuan dan menggunakan asam sitrat didapatkan hasil pengujian seperti pada gambar 7. Endapan silika menunjukkan kekhasan skala nano yang berasal dari morfologi amorf dari silika nanopartikel yang terdispersi pada fase curah. Selanjutnya, pada gambar 3, menunjukkan kurva DTG yang sesuai untuk RH1-3 dan gambar 4 menunjukkan kurva DTG untuk RH1 dan RHA1. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa antara sampel yang diberikan perlakuan dan sampel yang tidak diberikan perlakuan terdapat perbedaan total kehilangan massa kurang dari 3%. Selanjutnya, pengujian menggunakan FTIR. Pengujian menggunakan FTIR adalah untuk menguji gugus fungsi pada sekam padi dan endapan SiO2 pada silika yang dihasilkan. Pada gambar 8, puncak lebar pada gelombang 3500 menunjukkan peregangan vibrasi OH molekul air. Selain itu juga dapat terdeteksi molekul CH3, CH2 pada struktur selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selain itu juga ada gugus metilen dan gugus karbonil pada aldehid dan keton, dan juga ada gugus karboksilat. Selain itu juga ada gugus siloksan. Sedangkan pada gambar 9, puncak 1055 cm pangkat min 1 dapat dikaitkan dengan gugus siloksan SiOSi yang menunjukkan bahwa terbentuk silika dengan kondensasi yang tinggi yang sangat kental. Pada spektrum SiO2 yang didapatkan tidak menunjukkan pita yang dapat dikaitkan dengan pengotor organik maupun pengotor anorganik. Selanjutnya, analisis menggunakan BET. Pada tabel 1 dapat dilihat luas permukaan yang dihasilkan. Isoterm absorpsi atau desorpsi nitrogen pada sampel ditunjukkan pada gambar 10, 11, dan 12. Sedangkan pada gambar 13 terlihat distribusi ukuran pori. Isoterm dari SiO2A1 dan SiO2A3 lebih menunjukkan pada tipe 3 dengan loop yang lemah dan kelingkungan pada tekanan rendah yang menunjukkan material berpori makropori. Isoterm SiO2A2 menunjukkan tipe 2 dengan loop yang lebih intens dan kelingkungan dalam tekanan yang lebih rendah yang menunjukkan bahan makropori mesopori dengan beberapa mikroporositas yang mirip dengan isoterm absorpsi yang ditemukan pada tempat lain. Kesimpulan ini didukung dengan volume dan ukuran pori rata-rata pada tabel 1 dan distribusi ukuran pori pada sampel yang ditunjukkan pada gambar 13. Pada kesimpulan ini ditunjukkan bahwa sampel turunan dari RH2 menunjukkan perbedaan struktur pori yang besar dibandingkan dengan sampel turunan RH1 dan RH3. Selanjutnya, pengujian menggunakan XRF. Pada tabel 2, terdapat hasil pengujian silika menggunakan XRF. Hasil pengujian menggunakan XRF tersebut menunjukkan bahwa komponen utama dari endapan silika adalah SiO2, dan kandungan logam pengotornya cukup rendah. Selanjutnya, pada gambar 14,
Didapatkan hasil abu sekam padi putih yang sedikit bervariasi untuk semua sampel yang diuji, yaitu antara 14,9 dan 20% berat. Namun karena pada penelitian ini digunakan asam, maka asam akan mengintensifkan jumlah SiO2 dari sekam padi. Perlakuan awal menggunakan asam sitrat yang digunakan pada penelitian ini dinilai ramah lingkungan dan akan meningkatkan kemurnian sampel endapan silika jika dibandingkan dengan silika yang dikalsinasi secara langsung. Rata-rata kemurnian silika yang didapatkan berbeda-beda melalui metode yang berbeda pula, yaitu sekitar 84,81 sampai 99,66%. Metode perlakuan asam sitrat yang dikembangkan lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan metode konvensional, dan juga memiliki potensi yang cukup menjanjikan karena menghasilkan silika dengan kemurnian yang tinggi. Setelah melihat ketiga silika amorf yang sangat murni yang didapatkan dari tiga metode yang dilakukan pada penelitian ini, produksi silika dari sekam padi dapat menjadi sumber kekayaan yang signifikan bagi regional ekonomi penghasil padi yang ada di Kazakhstan. Selanjutnya, bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama ada, pada perlakuan awal menggunakan asam sitrat menunjukkan bahwa perlakuan ini memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi maupun bidang lingkungan. Yang kedua, meskipun pada sampel dengan perlakuan awal asam dihasilkan produk dengan kemurnian yang lebih tinggi, tetapi sampel dengan perlakuan awal asam sitrat terbukti lebih kompetitif karena kemurnian sampel yang diperoleh yaitu sekitar 98,67% dengan biaya yang lebih murah dan dampak lingkungan yang juga berkurang. Saran dalam penelitian ini untuk menghasilkan silika dengan kemurnian yang tinggi bisa dilakukan dengan menggunakan perlakuan awal asam sitrat karena silika yang dihasilkan memiliki kemurnian yang tinggi serta biaya yang digunakan lebih murah dan dampaknya pada penelitian juga rendah. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.